Pernahkah Anda menemukan diri Anda scrolling tanpa tujuan di media sosial atau menonton serial, tanpa henti saat seharusnya Anda menyelesaikan proyek penting atau belajar untuk ujian? Jika iya, Anda tidak sendiri. Penundaan adalah epidemi zaman modern yang menyerang jutaan orang, merampas produktivitas, kesuksesan, dan ketenangan batin mereka. Kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Terlalu sering menekan tombol snooze, menunda tugas, sampai akhirnya kewalahan dan terburu-buru mengejar deadline. Penundaan itu seperti godaan licik yang terus memberi alasan, menjauhkan kita dari hal yang benar-benar penting. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa kunci untuk mengalahkan iblis penundaan ini terletak pada kebijaksanaan para filsuf kuno? Stoikisme, sebuah aliran pemikiran yang berasal dari Yunani dan Romawi kuno, menawarkan wawasan dan strategi yang bisa mengubah cara Anda menghadapi tugas dan tujuan. Bayangkan seorang pelajar, kita sebut saja dia Angga, yang terus-menerus berjuang melawan penundaan. Meskipun dia memiliki niat baik, Angga selalu menunda tugasnya hingga menit terakhir, berujung pada malam tanpa tidur, pekerjaan yang buruk, dan stres yang terus bertambah. Terdengar familiar? Kini, mari kita lihat bagaimana kebijaksanaan kuno ini dapat menjadi solusi modern untuk masalah tersebut. Pelajaran pertama, Stoikisme, solusi dari filsafat kuno. Stoikisme yang didirikan oleh Zeno menekankan hidup selaras dengan alam, mempraktikkan kebajikan seperti pengendalian diri dan ketahanan, serta fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Meskipun kelihatannya kuno dan tidak relevan, ajaran ini memiliki relevansi yang sangat mendalam di dunia modern yang serba cepat, terutama dalam melawan penundaan. Di inti Stoikisme terdapat seni menguasai persepsi dan emosi kita. Penundaan seringkali muncul dari pola pikir negatif seperti ketakutan akan kegagalan, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Para Stoik memahami bahwa pikiran kita membentuk realitas kita, dan dengan mengubah sudut pandang, kita dapat mengatasi hambatan mental yang memicu penundaan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ketika kita menunda, kita cenderung terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali kita, seperti tingkat kesulitan tugas atau pendapat orang lain. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan energi pada apa yang bisa kita kendalikan. Tindakan kita, pola pikir kita, dan usaha kita. Bayangkan jika Angga, pelajar yang sering menunda-nunda, mendekati tugas-tugasnya dengan pola pikir Stoik ini. Alih-alih terus memikirkan betapa sulitnya tugas itu atau khawatir akan kritik orang lain, dia bisa mengalihkan fokusnya pada aspek-aspek yang berada dalam kendalinya, dedikasinya, pengelolaan waktunya, dan komitmennya untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas. Dengan prinsip ini, kita dapat mengubah pola pikir dan strategi kita untuk melawan penundaan secara langsung. Pelajaran kedua, menaklukkan keinginan instan. Keinginan akan kesenangan dan kebencian terhadap ketidaknyamanan seringkali menjadi penyebab utama penundaan. Kita mencari kepuasan instan dengan scrolling media sosial atau menonton serial TV, sambil menghindari upaya dan kesulitan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas penting. Sederhananya, kita menunda-nunda karena kita ingin merasa nyaman sekarang, meskipun itu akan membawa konsekuensi buruk di masa depan. Para Stoik menyadari kecenderungan manusia ini dan menawarkan wawasan kuat untuk mengelolanya. Menurut filsuf Stoik Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kita dapat mengendalikan reaksi kita dan memilih bagaimana merespons keinginan kita. Bayangkan Angga, yang tergoda untuk scrolling media sosial tanpa berpikir daripada memulai esainya. Pendekatan Stoik akan meminta Angga untuk berhenti sejenak, menyadari keinginan akan kesenangan instan tersebut, tetapi dengan sadar menolaknya demi kepuasan jangka panjang menyelesaikan tugasnya. Stoikisme juga mengajarkan konsep visualisasi negatif, yaitu latihan mental di mana kita membayangkan potensi konsekuensi dari menyerah pada keinginan kita. Misalnya, Angga dapat membayangkan stres dan kekecewaan yang dia rasakan ketika harus menyelesaikan tugas di menit terakhir, atau menerima nilai buruk karena pekerjaan yang asal-asalan. Dengan mempraktikkan visualisasi negatif, kita dapat mengembangkan penghargaan yang lebih dalam terhadap momen saat ini dan tugas yang ada,
alih-alih menyerah pada keinginan sesaat yang pada akhirnya merugikan tujuan dan kesejahteraan kita. Strategi stoik lainnya untuk mengendalikan keinginan adalah konsep premeditasi malorum, atau mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Ini melibatkan pengakuan bahwa tugas yang sulit memang akan menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi ketidaknyamanan tersebut sementara dan dapat diatasi dengan disiplin dan ketekunan. Pelajaran ketiga, menguasai momen saat ini. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah hidup di momen sekarang, sebuah konsep yang sangat berharga dalam melawan penundaan. Ketika kita menunda, kita seringkali terjebak dalam siklus meratapi masa lalu, atau cemas akan masa depan, mengabaikan momen saat ini dan tugas yang ada di depan kita. Seperti yang dikatakan Seneca, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa kecemasan akan masa depan, tidak terjebak dalam harapan atau ketakutan, tetapi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bayangkan Angga, yang terus-menerus khawatir tentang tenggat waktu tugasnya atau kegagalan masa lalunya. Dengan mengikuti kebijaksanaan Seneca, dia bisa belajar melepaskan pikiran-pikiran yang tidak produktif itu dan memusatkan energinya pada tugas saat ini, menulis esainya dengan dedikasi dan kesadaran penuh. Para stoik juga menekankan pentingnya menerima alur alami kehidupan dan tidak menentang kenyataan saat ini. Ketika kita menolak momen sekarang atau berpegang pada ekspektasi yang tidak realistis, kita menciptakan penderitaan yang tidak perlu dan memperumit tindakan kita. Salah satu teknik stoik yang kuat untuk mengembangkan kesadaran momen saat ini adalah praktik meditasi mindfulness. Dengan melatih pikiran kita untuk tetap terhubung dengan momen ini, kita dapat mengembangkan kejernihan mental dan fokus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tanpa tergoda oleh gangguan atau penundaan. Pelajaran keempat, seni disiplin diri. Inti dari mengatasi penundaan terletak pada pembentukan disiplin diri, sebuah kebajikan yang sangat dihormati dalam stoikisme. Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita demi mengejar tujuan, bahkan di tengah godaan dan kesulitan. Filsuf stoik Epictetus pernah berkata, tidak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba, seperti halnya pohon ara tidak langsung berbuah. Pohon itu harus berbunga, menghasilkan buah, lalu matang. Analogi ini mengingatkan kita bahwa membangun disiplin diri adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pandangan jangka panjang. Bagi Angga, ini berarti menetapkan tujuan yang realistis dan membagi tugas besarnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai. Setiap kemenangan kecil melawan penundaan akan memperkuat otot disiplin dirinya. Para stoik juga mengajarkan praktik premeditasi, yaitu mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi tantangan sebelum itu terjadi. Dengan mengantisipasi hambatan dan godaan, kita dapat memperkuat tekad dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Bayangkan Angga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi keinginan menunda dengan scrolling media sosial atau menonton TV saat mengerjakan esainya. Melalui praktik premeditasi, dia dapat memikirkan cara mengatasi godaan ini, seperti mematikan notifikasi, mengatur batas waktu, atau menjauhkan diri dari lingkungan yang penuh gangguan. Prinsip stoik lainnya yang mendukung disiplin diri adalah memento mori, atau mengingat kematian. Dengan merenungkan sifat kehidupan yang singkat, kita dapat mengembangkan rasa urgensi dan penghargaan terhadap momen sekarang, memotivasi kita untuk menggunakan waktu dengan bijak dan mengejar tujuan dengan tekad penuh. Bagi Angga, memento mori bisa menjadi pengingat kuat untuk memanfaatkan peluang akademiknya dan tidak menyia-nyiakan waktunya dengan menunda-nunda atau terganggu. Salah satu latihan stoik untuk mengembangkan disiplin diri adalah voluntary discomfort atau ketidaknyamanan sukarela. Latihan ini melibatkan secara sadar menghadapi ketidaknyamanan kecil, seperti mandi air dingin atau puasa singkat, untuk melatih ketahanan mental kita. Dengan menaklukkan tantangan kecil ini, kita membangun kekuatan disiplin yang memudahkan kita melawan godaan menunda dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Pelajaran kelima, mengadopsi pola pikir stoik. Semua prinsip dan strategi stoik yang telah kita bahas sejauh ini akan jauh lebih kuat jika kita mengadopsi pola pikir stoik, sebuah pergeseran mendasar dalam cara kita memandang hidup dan pekerjaan. Pola pikir stoik berakar pada penerimaan, ketahanan, dan fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita.
Ini adalah cara hidup yang membangun kedamaian batin, penguasaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Bayangkan Angga, pelajar yang sering menunda-nunda, mengadopsi pola pikir stoik ini. Alih-alih melihat esainya sebagai beban berat, dia dapat mengubah sudut pandangnya dan menganggapnya sebagai peluang untuk tumbuh dan meningkatkan diri. Daripada melawan ketidaknyamanan menulis, dia bisa menerima bahwa ketidaknyamanan adalah bagian alami dari proses belajar dan seringkali diperlukan untuk mencapai kemajuan. Salah satu aspek kunci dari pola pikir stoik adalah amor fati atau mencintai takdir. Ini bukan berarti menyerah begitu saja pada keadaan, tetapi menerima dengan sepenuh hati momen saat ini dan melihat setiap situasi, betapapun sulitnya, sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Bagi Angga, mempraktikkan amor fati berarti menerima kenyataan tenggat waktu esainya dan melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan menulis, manajemen waktu, dan disiplin pribadinya. Pola pikir stoik juga menekankan kebajikan equanimity, yaitu kemampuan untuk menjaga perspektif yang seimbang dan rasional di tengah kesulitan atau keadaan eksternal. Dengan mengembangkan equanimity, kita dapat menghindari terbawa oleh emosi sementara atau dorongan impulsif yang seringkali menjadi penyebab penundaan dan pengambilan keputusan yang buruk. Bayangkan Angga menghadapi hambatan atau frustrasi saat mengerjakan esainya. Dengan pola pikir stoik yang berakar pada equanimity, dia dapat mendekati tantangan ini dengan kepala dingin, fokus pada apa yang ada dalam kendalinya, dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi hambatan daripada menyerah pada penundaan atau keputusasaan. Pola pikir stoik seperti perisai kokoh yang melindungi kita dari penundaan, gangguan, dan keraguan diri. Sama seperti seorang prajurit mengandalkan perisainya untuk menangkis serangan musuh, pola pikir stoik dapat membantu kita menangkis serangan mental dan emosional yang seringkali menghambat produktivitas dan kemajuan kita. Pelajaran ke-6, pejuang stoik melawan penundaan. Sepanjang perjalanan ini, kita telah mengeksplorasi kebijaksanaan kuno stoikisme dan relevansinya yang mendalam dalam perjuangan modern melawan penundaan. Mulai dari mengendalikan keinginan, menguasai momen saat ini, membangun disiplin diri, hingga mengadopsi pola pikir stoik, prinsip-prinsip abadi ini menawarkan senjata yang kuat untuk mengalahkan iblis penundaan yang menahan kita. Bayangkan transformasi yang dialami Angga, pelajar yang dulu selalu menunda-nunda. Dengan mengadopsi strategi stoik ini, dia tidak lagi menjadi budak kesenangan sesaat atau kecemasan yang melumpuhkan. Sebaliknya, dia mendekati tugas-tugasnya dengan fokus, ketahanan, dan rasa damai batin yang mendalam. Para stoik memahami bahwa kebebasan dan kepuasan sejati tidak berasal dari keadaan eksternal, tetapi dari penguasaan pikiran dan emosi kita. Dengan merangkul ajaran mereka, kita juga dapat membebaskan diri dari belenggu penundaan dan membuka potensi penuh kita sebagai individu yang produktif dan disiplin. Jadi para pejuang stoik, saatnya untuk bangkit melawan iblis penundaan yang telah terlalu lama menguasai kita.